Lupa di record. Oke, next lanjut ya. Nah, kemudian berdasarkan teks tersebut, ya kan, percepatan percepatan dan kecepatan Andi yang benar adalah, nah di sini kan beda-beda nih. Ada yang PQ itu percepatan, kecepatan. Nah, kalian nentuinnya gimana sih carinya gitu kan. Nah, kita lihat analisis kita di sini kan. Nah, ini di P sama Q, ya kan, dia ada V1 dan V2. Berarti kan ada perubahan kecepatan, percepatan, maaf. Ini, saya kasih tahu rumus percepatan. Ini adalah percepatan. Percepatan biasanya lambangnya tuh A, ya kan. Dia itu tuh terjadi kalau ada perbedaan kecepatan. Jadi karena rumusnya V2 dikurangi V1 sama dengan T2 dikurangi V1. Atau bisa disingkat jadi delta V per delta T. Jadi percepatan ini tuh terjadi kalau misal ada perubahan kecepatan. Nah, kalau kecepatan V ya biasanya itu dia adalah apa namanya? Kalian biasanya pakai apa? Aku pakainya S per T ya. S ini jarak, T ini adalah waktunya gitu. Jadi satuannya ini nanti kalau percepatan, nah, kalau dia ini nanti satuannya menjadi, kan ini kan S ya, jadi meter per sekon. Meter per sekon. Kenapa? Meter kan dari jarak, T-nya sekon. Kalau percepatan, ini nanti satuannya adalah, karena dia ini kan kecepatan dibagi waktu ya. Kecepatan dan M per S. Waktu ini kan juga S. Jadi M per S dibagi S berubah jadi meter per sekon kuadrat. Kayak gini. Perbedaannya di sini ya guys. Terus nanti percepatan itu, nah kalau kalian lihat di opsinya, ini kan ada kayak plus minus ya. Ini minus. Ini nggak ada. Nah, itu biasanya plus minus dalam percepatan itu mengartikan kalau pergerakannya itu tuh dia tuh apa, bertambah atau mengurang gitu, kayak percepatan atau perlambatan. Kalau minus berarti perlambatan, kalau percepatan berarti dia plus ya atau nggak ada tanda minusnya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Oke, kita analisis ke sini dulu ya. Nah, P sama Q nih. P sama Q, ini kan ada perubahan kecepatan ya. Berarti yang dicari di titik ini apa? A-nya ya berarti, atau percepatannya, karena dia ada perbedaan kecepatan. Berarti nanti A-nya ini yang dicari. Kemudian yang RS nih. Nah, RS kan tadi bilangnya konstan ya. Berarti V-nya itu dari R ke S itu sama gitu. Nggak kayak ini. Ini kan dari P itu 0 sampai Q itu 30 kan. Jadi beda. Nah, berarti di RS ini yang bisa kita cari karena kita punya data T sama S, kita lihat catatan kita punya data T sama S, berarti yang kita cari adalah kecepatannya. Berarti yang jalur ini kita carinya adalah P. Oke. Kemudian TU. Nah, TU ini juga sama kayak case pertama tadi ya. P1 ada P2 juga. Jadi ada perubahan kecepatan ya. Berarti kita bisa mencari percepatannya. Kita bisa lihat nih di sini. Bisa kita replace dulu jawabannya. Nomor satu berarti percepatan kan? Ini percepatan, oke. Berarti A sama C itu udah salah. Ya kan? Ini percepatan, percepatan. Hmm. Kok langsung bisa cari ya? C. Ini langsung C. Wow. Tapi kalau misal kalian mau ngecek apakah nominalnya benar atau enggak, oh ini gampang banget ternyata guys. Kalian mau ngecek, oke kita cek bareng-bareng dulu ya. Kita cek jawaban C. Ya, cek jawaban C. Kira bakal dijebak gitu, ternyata opsinya tidak terlalu menjebak. Kita cek si titik pertama tadi apa ya? Peki ya. Kita cek Peki karena kita kan mau cari percepatan ya. Berarti A Peki, aku namain dia A Peki ya. Ini nanti V2 min V1 dibagi
delta T. Gini juga boleh kok, artinya juga sama. Nah, V2-nya tadi berapa? V2-nya itu adalah, kita lihat di sini dulu. V2-nya 30 sama 0 ya, berarti dia 30 kurangi 0. 30 kurangi 0 dibagi T-nya tadi dia diketahuinya adalah berapa tadi dia? 6 ya. Berarti 30 dikurangi 6, 5. 5 meter per sekon kuadrat ya guys. Ingat soalnya. Oh bener guys, bener. Kemudian kita cek apa lagi nih? Kita cek RS. Ya kan? Nah, RS kan tadi dia carinya kecepatan. Ya kan? Berarti langsung aja V sama dengan S per T. S-nya tadi dia 200, ya kan? T-nya tadi dia berapa tadi dia? T-nya adalah 10 ya. Coret-coret langsung dapat 20 meter per sekon. Kemudian apalagi nih? Titik terakhir TU ya. TU. TU tadi kita cari A juga. ATU. Rumusnya sama, V2 min V1 per delta T. V2-nya tadi berapa dia? Aku lupa lagi. Ini dia V2-nya 5 ya, berarti 5 dikurangi 25. Nah, di sini nih. 5 dikurangi 25. Dibagi T-nya adalah 4. Hasilnya adalah minus 5 meter per sekon kuadrat. Nggak muat ya guys. Nah, dari sini nih kan. Udah bener kan ya kalau jawabannya itu C. Jadi yang A mengalami percepatan, yang S dia percepatannya 0 alias konstan, ya kan? Yang TU dia mengalami perlambatan. Oke. Oh, halo. Susah ya guys suaranya. Jadi kalau di nomor ini ada yang mau ditanyakan, oke ya, aman ya di nomor ini. Oke, next ya. Nomor 20. Ya kan? Nomor 20. Nomor 20 ini kayak harus di hidung sini sih mic-ku ya. Biar kedengeran. Halo. Oke. 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 Nomor 20. Oke, pertama seperti biasa, kita cari D1-nya, ya kan? D1-nya kita baca dulu di sini ya. Di sini kita membandingkan, soalnya tuh membandingkan scuba diving sama free diving. Oh, ini angkanya gitu. Gede ya. Nah, di sini eh, bedanya scuba diving itu apa? Kita baca dulu apa data yang kita punya. Menurut Dive Expedition, bla 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 bla, terdalamnya adalah ini untuk scuba dan yang terdalam untuk free diving adalah ini. Oke, kita dapat kedalaman ya. Karena ini kan yang ditanyakan adalah kita lihat dulu. Oke, tekanan ya. Ini berarti tekanan di dalam zat cair ya. Tekanan. Tekanan itu kan P, ya kan? Ini bisa pakai tekanan hidrostatis yang rho kali G. Nah, ini ketinggian atau kedalaman. Kedalaman ya kalau di case ini. Nah, ini kedalaman, ya kan? G-nya ini adalah gravitasi, ya kan? Rho-nya ini adalah massa jenis. Ini mass jenis, bacanya rho. Nah, kalau kedalaman, ingat juga aku mau nge-reminder aja kalian ngitung kedalaman. Misalnya ini kolam nih, terus ini ikan. Kalian ngitungnya tuh dari permukaan ke bendanya ya, bukan dari sini ke atas, tapi dari permukaan atas ya, dari ini nih, permukaan ke benda. Itu hanya. Oke, terus dulu. Oke, masuk lagi ke soal kita. Oke, kita masuk lagi ke soal kita. Diketahui dua penyelam profesional ya kan melakukan penyelaman di perairan laut yang sama. Oke, perairan laut yang sama ya. Dia di lautnya yang sama. Oke, jika massa jenis air laut, oke kita dapat massa jenis ya. Tadi massa jenis itu apa? Rho ya. Ganti dulu deh jadi merah. Rho-nya sama dengan berapa itu? 1020 kg per meter kubik. Nah, kg per meter kubik. Sedangkan percepatan gravitasinya, G-nya.
ini pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, perbedaan tekanan yang dialami oleh keduanya, perbedaan ya, berarti di duanya ini nanti, berarti kita harus tahu dong ya, P si dia ini berapa, P dia ini berapa, ya kan? Kemudian P dia berapa, lalu kita cari perbedaannya, alias selisih ya kan? Selisih dari P apa nih aku bilangnya, PS sama PS dan PF gini ya. Oke, sekarang baru kita kerjakan D3. Nah, kalau misal kalian apa namanya udah tahu data-datanya kan tinggal kita masukin aja. Nah, pertama kita mau cari yang scuba dulu ya. Scuba itu tak namain PS deh, PS sama Rho G S ya pokoknya. Nah, karena dia ini kan bilangnya di laut yang sama. Nah, kalau di laut yang sama berarti massa jenisnya itu sama gitu. Jadi nilai rho mereka tuh sama gitu. Kecuali misal yang satu dia nyelamnya di laut, satunya nyelamnya di danau. Nah, itu rho-nya beda. Tapi kan ini dia dikasih tahu nih ada clue-nya di laut yang sama. Berarti rho-nya itu sama ya. Jadi kalau misal dia berenang, sebenarnya ini case-nya banyak sih. Apa namanya bunyi juga bisa. Ini kalau dia di media yang sama, di media udara atau ini kalau ini kan air ya, airnya sama, itu dia memiliki massa jenisnya juga nilainya pasti sama. Oke. Nah, tadi massa jenisnya berapa? 10, 20. OGH-nya 9,8. Ini langsung aku masukin aja ya. Hanya di scuba, tadi kan 332 nih. Yang ini ya. 332. Nah, ini kalian kaliin aja. Hasilnya cukup banyak sih ini. 3, 3, 18, 672 Newton per meter kubik. Ini satuan tekanannya. Kemudian kita cari yang satunya lagi, yaitu P di mana nih? P di free diving ya. Kita udah cari PS, sekarang cari PP. Nah, ini juga sama, rho GH, tapi hanya pakai HP-nya. Itu aja sama. 10, 20, tinggal masukin semuanya. 3, 3, 2, ya kan? Sama dengan berapa nih? 1, 2, 9, 9, 4, 80 Newton per M2. Nah, sekarang tinggal kalian cari selisih dari kedua orang ini, kedua nilai ini maksudnya. Ya, selisihnya berapa ini? Oke. Okay. Nah, selisihnya tinggal kita minus aja. Jadi si PS ini dikurangi PF gitu. Jadi selisihnya ini ya, selisih sama dengan selisihnya adalah sekitar 2019192. Ada nggak? B ya. Nah, oke. Jawabannya berarti B untuk kasus ini. Oke. Next lanjut. Nah, ini aku jujur agak shock ya sama soal ini karena em, kayak bukan tipe SPD gitu. Karena ini mudah banget gitu. Nah, oke. Ini ada teks, bisa kalian baca cepat aja, tapi note-nya ada di sebelah sini. Berdasarkan teks informasi tersebut, keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tangga adalah, nah, keuntungan mekanis, ya kan, bahas soal keuntungan mekanis, apa namanya, pesawat sederhana ya, ini termasuk babnya tuh masuknya pesawat sederhana. Kan macam-macam ya, ada ini bidang miring, terus kalau kemarin tuh keluarnya kayak jungkat-jungkit ya, kalau nggak salah tuh katrol juga beda-beda. Nah itu case buat kalian buat latihan banyak-banyak soal karena ininya apa namanya KM-nya atau keuntungan mekanisnya tuh berbeda gitu. Cara mencarinya tuh sedikit berbeda. Nah tapi kalau di kita ini kan berarti kita mencari keuntungan jelek banget tulisannya mekanis di bidang miring ya kita ini bidang miring. Nah jadi aku nyebutnya KM ya. KM ini dia adalah L per L. L per L. Apa sih Mbak itu gitu kan? Sebentar. L ini adalah panjang lintasan. Saya nanti tak jelasin yang mana itu. Kemudian yang ini adalah tinggi bidang miring. Tingginya lah ini. Nah, misal nih kalian punya ini ya,
Ini kan bidang miringnya. Panjang lintasan tuh yang mana? Panjang lintasan tuh yang 5. Oke, langsung ketemu sini. Berarti kita langsung di satunya. Jangan hijau. Di satunya, kita langsung punya L-nya adalah si 5 ya. Karena panjang lintasan. Karena yang dilalui barang atau dilalui, kalau ini case-nya tangga berarti orang ya. Itu kan sini ya. Jadi panjang lintasannya yang ini. Gitu. Yang dilewati barang yang ingin dipindahkan. Gitu. Kemudian hanya tinggi. Kelihatan banget tinggi. Berarti yang sebelah sini ya. Tingginya. Yang siku-sikunya. Berarti hanya adalah 3. Ini langsung bisa KM sama dengan berapa nih? 5/3. Maksudnya berapa? 5/3 tuh. Satu, 17, 167, 167 meter. Nah, oke. Berarti 1, nah ini A ya jawabannya. Nah, biasanya kalau sepeda itu nggak satu gini doang, guys. Jadi kalian bisa nih, misal ada case Pak Andi mau memindahkan barang kan, kotak gitu. Nah, dia tuh punya opsi pakai katrol, pakai bidang miring gitu kan. Katrolnya nanti bisa berapa jenis, bisa aja katrolnya 2 jenis, bidang miringnya 2 jenis. Nah, nanti kalian disuruh tuh membandingkan gitu. Eh, apa namanya? Keuntungan mekanisnya tuh yang paling kecil yang mana kayak gitu. Jadi kan yang paling lebih efisien gitu. Biasanya ya ada beberapa case nanti kan disuruh membandingkan. Ini tuh kayak langsung nebak, disuruh cari kayaknya yang mana gitu kayak. Hmm, harusnya kurang menantang ini soalnya. Oke, next selanjutnya nomor 22. Nomor 22 kita analisis dulu D1 lagi. Apa sih yang kita punya gitu. Oh, kita di sini dapat rumus. W sama dengan F kali S. Tapi ini rumus apa gitu kan? W itu adalah usaha. W sama dengan F kali S. W itu adalah usaha, ya kan? Terus F itu, W itu usaha. Kalau F itu adalah gaya ya. Kemudian S itu adalah jarak. Oke. Nah, terus di sini kita disuruh ngapain? Kita baca dulu. Seorang pekerja bangunan P melempar 2 batu. Nah, melempar 2 batu. Batu bata masing-masing 0,4 kg. Sedangkan pekerja bangunan Q melempar satu. Oh, ini sangat-sangat tidak safety, tapi ini juga soal. Kita, oke. Berarti di sini ada 2 case ya, guys. P sama Q ya. Nah, di P ini apa yang bisa kita cari? Kita bisa cari di sini diketahui massa dari batu batanya, percepatan gravitasinya, sama udah itu doang. Oh, sama ketinggian ini ya, dilempar. Jadi tuh ada ceritanya gini. Jadi kalau ngerjain fisika tuh kalian tuh harus tahu alur ceritanya gitu. Kalian boleh visualisasi kayak gambar, tapi ya nggak usah bagus-bagus. Jadi ini ada pekerja nih di sini ceritanya. Dia tuh ngelempar batu bata ke ini, ke orang ini yang di atas ini. Ini juga ada nih. Ini tidak safety, jangan ditiru ini harusnya. Ke sini gitu. Ceritanya tuh gitu, ya kan. Nah, terus ditanya perbandingan usaha, gue kan ya usaha tadi, dilakukan pekerja bangunan P dan pekerja Q. Nah, usaha mereka dia buat ngelempar nih berapa gitu kan. Berarti WP buat ngelempar nih berapa, WP buat apa namanya? Ini WQ ya. WQ buat ngelempar nih berapa kayak gitu. Dia yang dicari adalah itu. Nah, kita udah tahu nih yang dicari. Kita tadi taunya apa aja? Berarti massa massa beratnya berarti massa si batunya ini ya. MP tadi dia ngelempar berapa tuh? 2 ya, berarti 2 kali 2 batu yang masing-masing 0,4 berarti 0,8. Sedangkan yang Ki dia ngelempar satu doang ya, berarti 0,4 langsung. Oke, kita ada massa, ada gravitasi, ya kan? Gaya gravitasi di sini tak tulis percepatan gravitasi 10 meter per sekon ya makanya. 10 meter per sekon. Nah, terus yang dicari adalah W. Sedangkan W di sini ya, kan kita nyari dia. F-nya belum kelihatan ada. S-nya kan ada nih. Oh iya, S-nya. SP. SP ini kan berapa nih? 4 ya. Jadi sini guys, 4 nih, ketutupan. Terus yang sini adalah S-nya adalah key ya. Key-nya tuh 6. Oke. S-nya ada nih. F ini nggak ada, Kak, gitu. Tapi kita punya M.
Kan masih ingat rumus yang di awal tadi nggak? Kalau F itu atau gaya, persamaan gaya itu adalah massa kali A ya, massa kali percepatan. Atau kalau di sini ya, percepatannya nanti pakai apa? Loh, kita kan punya percepatan gravitasi nih. Satuannya pun sama, meter per sekon kuadrat. Ini percepatan, ini bentuk percepatan, tapi percepatan gravitasi, ya kan? Nah, kita bisa nih cari Fp sama Fq-nya di sini. Kita mau cari Fp dulu deh, gitu. Berarti Fp sama dengan, ini jangan ditulisin. M. Nah, FP berarti M-nya tadi berapa dia? 0,8 kan? 0,8 dikali A-nya pakai 10. Hasilnya adalah 8. 8 apa nih dia satunya? Kg, itu 8 kg. Terus si Q nih, berarti FQ ya. FQ sama dengan berapa nih? 0,4 dikali 10. 4 kg doang. 4 kg doang. Nah, oke, udah pas. Udah ada semua. Ya kan? Kita ada F, ada S. Udah ada semua. Sekarang kita mencari V. Karena ini perbandingan, kalian boleh langsung. Berarti W, ini W apa dulu? Kita lihat. Perbandingan usaha pekerja bangunan P. Oke, berarti yang kiri itu P dibandingkan. Ini bukan sama dengan ya, tapi ini perbandingan sama WQ. Nah, WP ini, WP ini, oh suaranya hilang lagi. Halo, halo. Oke. WP ini, ya kan? Nah, WP tadi kan dia F-nya itu kan 8. Terus lagi deh, F kali S. FP ya, pakainya ini juga ya kayak SP. Ini FP kali SP. Salah. Q maksudnya. Typo, typo. Nah, FP-nya tadi kan udah kita cari nih, 8. Gaya lah ya. Gaya si P nih, ngelemparnya. Kemudian jaraknya kan 4 dari gambar, ya kan? Terus FQ-nya tadi berapa? 4, ya kan? Terus S-nya tuh 6. Tinggal dia dikali nih, berapa ya? Berapa nih? 32 sama 4 tuh berapa? 2. Kok malah di sini kali. Bandingnya ini 24. Atau ya kalian boleh langsung kecilin sih, ini sama-sama dikali 4. Berarti 4 banding 3. Ya, 32. Oke. Jadi 4 banding 3. Oke, A. Isinya A ya. Tetet. Dah. Perbandingan. Terus next lanjut. Nah, 23. Ini aku suka soal-soal kayak gini, guys. Dan ini adalah materi soal energi mekanik, energi ya itulah ini dan teman-temannya. Nomor 23. Oke. Aku mau nge-recall ini dulu. Apa? Memori kalian dulu soal ini. Aku nggak tahu ini kelas berapa ya kalau nggak salah ya. Bukan kelas 3 ini. Terus, oke, kita lihat dulu. Ini ada PLTA ya. Ini ada ketinggiannya berapa, nanti kita disuruh nyari energinya gitu kan. Gitu. Ya kan, energi mekaniknya berapa gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau mengenalkan sedikit. Nah, misal nih, ada bola. Bola nih, di 3 posisi. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, bola ini, jelek banget. Gak bisa lurus, anggap lurus ya. Gimana sih dia? Nah, gini aja lah. Ya, jadi ini ada posisi 1, posisi 2, posisi 3. Anggap lurus. Oke, anggap lurus ya guys. Dia jatuh ke sini gitu. Nah, eh, ingat EM atau energi mekanik, ya kan? Mekanik, mekanik. Dia itu tuh di semua posisi tuh sama. Jadi nanti misal nih di posisi yang pertama, dia juga bakal sama, di tengah pun sama, waktu jatuh ke tanah juga bakal sama. Jadi ini nih jatuh di tanah nih ceritanya. Ini baru di atas, ini di tengah-tengah gitu lah. Nah, EM di sini tuh sama nilainya di semuanya. Tapi ya kan, karena energi itu tidak bisa dimusnahkan kan, tapi dia bisa berubah bentuk ya kan. Bentuknya itu nanti beda-beda. Nah, rumus umum untuk EM itu adalah EK
ditambah EP. EK EP itu apa Mbak? Gitu kan. Di sini aja ya. EK. EK, seperti namanya, energi kinetik ya. Dia itu setengah MV kuadrat. MV, MV. Kemudian EP, ya kan? Ini ditulisin sih. Sometimes kadang ada di soal, kadang juga enggak. Tapi ini enggak banyak kok. MG ya. Megah, megah, megah gitu. EP energi potensial megah. Nah, EK sama EP ini tuh apa sih Mbak gitu kan? EK sesuai sama namanya ya, energi kinetik. Berarti energi kinetik. Kinetik itu kan bergerak ya, pergerakan. Berarti dia energi yang dipengaruhi sama pergerakan. Nah, apa sih pergerakan itu di sini lambangnya bukan lambangnya sih, sama kecepatan. Ini EK itu ada kalau ada kecepatan. EK mempunyai nilai kalau ada V atau kecepatan. Kemudian EP energi potensial. Jadi energi yang ada karena potensialnya atau posisinya. Jadi EP ini tuh ada kalau misal ada H. H itu nanti jarak antara tanah ini sama benda. Kayak gitu. Nomor 22 jawabannya A. Maaf ya berbaca. Nah, oke kan? Balik lagi ke sini. Jadi EK itu tuh kalau EK tuh bisa dicari kalau ada P-nya, ada kecepatannya. EP juga bisa diketahui kalau misal ada ketinggiannya. Nah, kita lihat di case ini. Bola ini tuh sama ya. Jadi dia ada di posisi satu, posisi 2, posisi 3. Nah, ini kan bolanya, kita lihat bola yang di tengah ya. Bola yang di tengah ini kan EK sama EP. Dia kan di tengah-tengah kan. Dia punya ketinggian, dia juga punya kecepatan. Maka EM di posisi 2, ya kan? Atau nanti kalian nemu soalnya ada yang di sini lah, ada yang di sini. Intinya bukan di bagian max atau bagian jatuh di tanah, itu rumus EM pasti tetap kayak gini karena dia punya kecepatan dan juga punya posisi, ya kan. Nah, case yang berbeda itu pasti ada di posisi satu sama 3. Kenapa gitu? Coba kita lihat di posisi satu. Di posisi satu ini adalah posisi di mana ketinggian maksimal, ya kan. Kita anggap dia tuh maksnya kan, ketinggian maksimal. Nah, kalau kalian ngelempar apa namanya? Bola gitu kan. Di atas tuh kan dia pasti kayak sempat berhenti kemudian baru turun lagi kan. Berarti V di satu sini tuh V-nya 0, ya kan? Di posisi H max sini tuh kok jadi V 0 max sih? Bentar. Kan di sini tuh H max. Nah, di H max ini V-nya tuh 0 gitu lah tentunya. Nah, coba kalau P-nya sini 0, berarti kan dia nggak punya nilai EK ya. EK-nya 0 kan? Nah, berarti EM di posisi posisi Hmax ya kan itu sama dengan EP kayak gitu guys. Terus ini kebalikannya sama 3. 3 ini kan dia mepet tanah ya, jadi nggak ada hanya nih, hanya kan 0. Nah, berarti EM di sini sama dengan EK kayak gitu. Oke. Oke, balik lagi ke soal. Soal kita adalah langsung di sini ya. Berdasarkan teks tersebut, jika mencapai di satunya, jika percepatan gravitasi, oke, kita punya G 10 meter per sekon kuadrat. Mana nih? Dan suatu ketika masa air pipanya adalah kita punya mass 10 pangkat 6 kg, ya kan? Maka besar energi mekaniknya adalah oke, berarti di duanya yang ditanya adalah EM ya. Nah, ini sebenarnya tuh bebas. Kalian mau cari EM di mana aja gitu kan. Mau cari EM di sini, di satu 2 3 itu nilainya sama gitu. Tapi eh, sorry guys. Tapi kalian lihat yang diketahui itu apa? Kalau sini sih udah dikasih clue-nya ya. Kalian disuruh pakai EP. Nah, EP kan di sini MGH. Kita langsung ke D3. Tapi kalau misalnya nggak dikasih clue, pakai yang apa, kalian amati gitu. Kira-kira datanya atau yang kita ketahui itu sesuai sama yang mana sih gitu. Kalau cuma tahu bagian sini, ya udah cari yang sini. Gitu. Berarti yang ini dia pakai posisi ketiga di mana EM sama dengan EP. EP tadi rumusnya adalah megah, megah, megah. M-nya kita masukin 10 pangkat 6, G-nya kita masukin juga 10. Hanya berapa Mbak? Belum ditulis. Kita lihat gambarnya. Aku lupa lihat gambarnya. Nah, ya itu kan ketinggian ya. Ketinggian ya ini ya. Berarti yang ini satu satu dua. Kalau 360 ini tuh jarak yang ditempuhnya, S-nya istilahnya gitu. S-nya ini yang sebelah sini yang mereng ini.
ketinggiannya yang ini. Berarti kita masukinnya yang ini, 112 meter. Oke lah. Jadi hasilnya adalah 112 10 kali. Nah, ini kan 10 pangkat 6 kali 10 atau 10 pangkat 1 lah, sama aja kan ya. Kalau dikali kan berarti pangkatnya tinggal ditambah 6 tambah 1. Berarti berapa? 7. Kita lihat di opsi. Oh, enggak ada, Mbak, yang pangkat 7. Pangkat 7 adanya 3,5. Padahal kan kita 112 ya. Oke, berarti kita jadiin koma. Jadi 11 dia adanya 11,2 kan. 11,2 dia yang awalnya nggak punya koma dikasih koma berarti kan nambah di sini 10 pangkat 8. Oke, berarti isinya adalah D. Yeay. Di setengah nomor guys, ini guys. 23. Eh, Ntar ngelag guys. Oh, nomor 24 ya. Kita next lagi, nomor 24. Nah, nomor 24 ini tuh pemuaian ya. Pemuaian. Terus nomor 25 ini juga setipe-setipe sih. Oke, kita lanjut nomor 24 dulu. Kita bahas di sini. Zat cair seperti bensin itu mempunyai, bentar guys. Oke. Zat cair seperti bensin itu memiliki koefisien muai volume ya. Ini bentuknya yang cukup besar. Lebih besar dibandingkan logam tangki. Saat suhu meningkat, bensin akan memuai. Nah, maka dari itu volumenya akan bertambah. Nah, terus di sini tuh intinya kan dia masukin bensin ke dalam tangki nih. Nah, bensin ini kan dia punya muai yang tinggi. Nih, koefisien muai bensin 9,6 sendiri. Sedangkan logam itu cuma 1,2. Jadi dia akan muai lebih banyak gitu daripada bensinnya. Oke, kita lihat case kita. Nomor 24 ya ini. 24. Kenapa kayak gini? Oke, kita cari di satu dulu. Di satu kita, oke, kita tahu bensin, tangki bensin, tangkinya ya, ini berarti punya kapasitas 100. Berarti P, aku bilangnya PK aja ya. PK-nya adalah berapa nih? Saya guys, ini kok agak enak. Halo? Oke, gerak kan ini. Oke, oke. Ini gambarnya makin nge-freeze. Suara aku masuk nggak ya? Oke, aman lah yang penting. Coba kita hapus dulu. Kita balik ke D1 lagi. Kita balik ke D1. Kita tadi tahu volume, siapa tadi? Tangki ya. Volume tangki itu 100 liter. Apa namanya? Dia tuh kapasitasnya 100 liter. Kan? Kemudian diisi bensin sebanyak 98. Berarti volume bensinnya bisa kita kasih tulis di sini 98 liter juga. Kemudian pada suhu 27. Ini pada suhu 27 ya. C. Berarti kalau ini dia dikasih rongga berapa nih? 2 liter ya. Selisihnya. Delta P-nya ini nanti 2 liter. Berarti kan dikasih apa namanya? Tangkinya tuh nggak full gitu loh. Dia punya selak atau punya punya rongga untuk si bensin ini nanti eh, apa sih bahasanya memuai gitu kan ya. Itu sekitar di 2 literan. Selain itu juga diketahui T-nya kan, kita punya T1 di sini 27 Celcius sama menjadi T2-nya adalah 57. Oke, kita cari selisihnya juga. Karena nanti yang kita cari selisih kan, ini di rumusnya ini selisih, ya kan? Nah, terus, wait, wait.
Oke, selisihnya adalah 30. Wow, itu nolak guys. Oke, aman ya. 30 Celsius. 30 Celsius ya. Nah, kemudian apalagi yang kita ketahui? Udah itu doang. Datanya itu doang, Mbak, gitu. Oke, yang kita tanyakan adalah maka kondisi bensin pada suhu tertentu tersebut adalah yaitu di suhu 57. Ini tuh nanti gimana gitu. Suhunya itu bakal apa namanya? Meluap. Kok suhu sih? Bensinnya tuh bakal meluap atau tidak meluap gitu. Oke. Nah, terus pertama kita harus cari ini ya. Ini udah disediakan rumus semuanya ini. Kita masukkan, kita harus cari, pertama tuh kita harus cari muainya dulu, ya kan, dari muai si bensinnya itu berapa, kemudian muai tangkinya itu berapa gitu, meskipun tangkinya nanti memuainya nggak terlalu banyak kayak bensin. Terus habis itu kalian cari volume ini ya, apa namanya, volume muainya nanti, Pinet ya, atau kenaikan volume bensin terhadap kenaikan kapasitas tangkinya. Habis itu nanti baru deh kita lihat ini tuh meluap, baru bisa kelihatan bensinnya nanti meluap atau tidak meluap. Oke, oke, kita langsung aja. Yang pertama, di tiga di sini, kita cari si VB, delta VB. Bensin ya di sini, volume bensinnya. Kita masukin aja, tadi kan dia volumenya 98, V0 atau volume awal, ya kan? Kemudian koefisiennya adalah 96 kali 10 pangkat min 4 dikali sama delta T. Delta T-nya itu selisih tadi ya, yang kita cari 57 sama 27 adalah 30. Nah, ini tinggal kita apa namanya? Operasikan 98 dikali 28 224 kali 10 min 4. Aduh, 10 min 4. Karena ini kan 10 min 4 kan berarti sama aja kayak dibagi ya. Dibagi berapa ya? 10 min 10 pangkat 4. Berarti kalau misalnya kita kalikan ini komanya itu maju 4 kali. 1 2 3 4. Oh, berarti di sini 2,8224. Kemudian kita cari, kan ini udah nih. Ini adalah pemuaian atau siapa namanya? Bensin itu dia bakal memuai jadi sekitar 2,8 literan setelah suhu 57. Sekarang kita cari muainya si muai volumenya logam ya. Tadi namanya apa ya? Tangki. Tangki. Ini dia adalah tadi 100 liter kapasitasnya. Ya, kita ikut kapasitas awalnya 100 dikali sama muainya 1,2 kali 10 min 4 dikali sama delta T-nya. Delta T-nya juga sama 30 ya. Hasilnya adalah sekitar 3.600 ya. 3.600 dikali 10 min 4. Ini sama min 4 berarti 1, 2, 3, 4. Sebelah sini 0,36 liter. Nah, ya kan muanya kan ini ya dikit banget ya yang tangki ini ya. Nggak fluktuatif yang bensin. Nah, setelah kita tahu ini, ya kan, kita mencari ini selisihnya atau gini dia. Hmm, dia kan muanya segini. Berarti kita dapat PB baru, PB memuai ya. Itu adalah tadi siapa? 98 ditambah itu 8 apa 2 koma ini. Berarti 98 ditambah delta PB-nya itu yang kita dapat. Hasilnya adalah 100,8224. Nah, oke kan. Kemudian kita dapat P P tangki yang udah memuai juga. Nah, P tangkinya tadi kan 100, memuainya cuma 0,36, ya kan? Berarti dia 100,36 mililiter. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan ya bahwa bensinnya tuh dia jadi volumenya itu jadi bertambah baik banget, yaitu sekitar 100,8 dan seterusnya. Sedangkan si ini si siapa tangkinya tuh hanya memuai dikit ya 100,36 gitu. Nah, otomatis ini pasti dia meluap, ya kan? Karena wadahnya lebih besar istilahnya ya daripada bensinnya itu sendiri. Nah, di sini bisa kita cari selisihnya dia berapa dari itu. Biar kita tahu ya kan dia
Nilainya tuh berapa? Berarti selisih ya. Selisihnya adalah 100, langsung jadi apa? 8,224 dikurangi 100,36 itu hasilnya sekitar 100 hilang 8 kurangi 3 0,46 liter. Nah, udah dapet deh 0,46 yang mana? Yang A. Oke, jadi isinya nomor 24 itu adalah A. Nomor 25. Oke, nomor 25 ini sebetulnya tinggal masuk-masukin. Beneran. Ya kan? Tapi kalian bisa perhatiin nih di sini. Ini kan dia ceritanya nih. Ini kalau kalian ngerjain kita kan harus tahu ceritanya gimana. Ini dia tuh mau apa ini dia? Ada es ya kan di suhu -10. Mana tadi? Ini ya kan. Ada 100 gram, 100 gram ya. 100 gram es ya kan. Dia tuh mencair pada suhu -10 dipanaskan hingga suhu 80. Nah, kalor jenis ini kan diketahui ada kalor jenis es, kalor jenis kalor lebur es sama kalor jenis air. Nah, grafik pemanasan yang ditunjukkan yang benar ada di mana gitu kan. Kita disuruh nyari ini. Kita lihat di sini yang satu tuh udah benar semua 2100 ini 2100 2100 2100 sama juga yang B ini nih yang beda ini 55 ini 34 334. Oke, kalian bisa cari satu-satu atau kalau aku biasanya tak lihat dulu nih opsinya gitu. Kalau ada opsi yang sama berarti kan nggak kita skip aja gitu perhitungannya. Nah, kita bisa langsung ke yang sini harusnya. Tapi tak tunjukin dulu ya. Oke, nomor 25. 25. Nah, nomor 25 ini pertama kita harus cari yang dari S ya kan masih S. Jadi yang ini nih dari minus ini nih yang ini minus ini sampai dia mencari menjadi ada yang menjadi cair gitu. Nah, S ini kan dia dari -10 berubah menjadi 0 Celsius dulu kan. Nah, ini dia pakai. Nah, karena ada perubahan suhu, ya kan di sini ada perubahan suhu, berarti Q-nya itu MC delta T. Kalau nggak ada perubahan suhu, berarti tinggal MC. Nah, karena dia kan ini S, berarti kita pakai yang ini 2000 nanti kalau jenisnya. Nah, kita masukin masanya. Tapi sebelum itu, ya guys, ini kan masanya 100 gram, ya kan? Sedangkan kita lihat masa jenis kalor kita, kalor jenis es kita, itu adalah Joule per kg, ya kan? Ini kg, ini suhunya juga udah Celcius, tapi masa kita masih gram. Nah, ini kan nggak sesuai nih satuannya. Ini juga bisa ganggu hasil kalian nanti. Jadi 100 gram ini kita jadiin kg, ya kan? Jadi 100 dibagi berapa tuh? 1000 ya? 1000 lah gitu. Jadinya dia 0,1 kg. Baru kita masukin ke perhitungan. Jadi kan kalau apa namanya satuan itu sometimes sangat-sangat berpengaruh. Jadi di soal suhu ini sih masanya itu pasti di apa namanya dijadiin gram atau Kok apa nggak kayak ada gitu. suaranya? Cepat dipencet. Oke, lanjut ya. Nah, masanya berarti kita pakai yang 0,1 tadi kan. Nah, C-nya itu kan berarti yang S ini tadi yang kita buletin dikali delta T. Delta T-nya berarti 0 min min 10. Berarti berapa nih? Sekitar 2100 Joule, ya kan? Kita lihat di sini. Nah, ini kan B21 semua nih. Tadi maksudku gitu kan. Apa namanya kalau misal sama nih, nggak perlu dihitung gitu loh. Kita bisa langsung agak nyikit dikit. Ini 21, 21, 21, 21 kan sama. Kita belum ketemu nih isinya. Nah, kita langsung yang ke dua, yang bagian ini airnya, bagian air, C air, S lah ini, bagian kalor lebur ini di sini. Nah, kita lanjut ke bagian lebur. Nah, lebur ini kan dia nggak ada perubahan suhu ya. Karena kan kita lihat nih, posisinya di sini, ya kan. Suhu kan ini, nggak ada perubahan suhu.
Berarti tinggal I-nya sama dengan MC. Nah, tinggal nanti kita menyesuaikan C-nya apa. M-nya kan tadi 0,1 nih. C-nya kita pakai C lebur ya kan, lebur S. Ini. Ini berapa? Kok malah tak tutupin sih? 4 kali 10 pangkat 3. Oke, kita cari hasilnya adalah 33.400 Joule. Kita lihat di sini. 334. 334. Nah, 334 kan punya ACD ini ya. Ini pun juga belum kelihatan. Jadi gumnya itu nanti ada yang di akhir sini. Si air ya, berarti pemanasan air. Nah, pemanasan air kita lihat dari grafiknya. Dia kan naik ya, atau bisa dibilang ada perubahan suhunya. Caranya punya gitu aja. Berarti Q-nya sama dengan macet. C T. Macetnya sama 0,1. Bedanya tuh cuma di kalau jenisnya aja. Itu nanti menyesuaikan sama si bendamu tuh lagi gimana gitu. Lagi masih jadi es atau dia lagi lebur atau dia itu kalau jenis air ya. Ini. Jadi kita pakai yang kalau jenis air, nah itu 4.200 dikali dia ada delta T ya. Dia kan ini dari 0 ke 80 ya kan. Dari 0 ke 8. Kok bisa Mbak? Kok enggak dari -10 gitu? Lah, lihat entah di sini kan ini udah jalan balanmu apa namanya? Barangmu kan udah dari sini terus ke sini. Ini kan 0 nih sampai 80 sini. Yang dihitung tuh cuman itu proses di situnya maksudnya. Berarti adalah delta 80 ke 0 kan 80 langsung masukin. Hasilnya adalah 33.600 Joule. Kita lihat yang belakangnya 3366. Berarti yang A. Oke, kayak gitu. Paham ya? Nah, gelombang tali nih. Ini seru. Ini sangat seru. Nomor 26. 26. Kita sampai jam berapa ya, guys? Oh, masih 30 menit lagi kita masih aman. Oke, panjang tali ya. Panjang tali ini tuh, gelombang tali. Nah, gelombang tali ini itu biasanya tuh dia hubungannya pasti kalau nggak frekuensi, periode, panjang tali, kecepatan, dan lain-lain. Nah, kalau di sini kita kan dikasih taunya P ini ya, P sama dengan lambda kali frekuensi. Gitu. Oke, aku tulis di sini. P sama dengan apa nih? Lambda kali frekuensi. Nah, mereka tuh apa sih Mbak gitu kan? Oke, kita lihat dulu. Ini ini adalah bisa dibilang cepat terambat, cepat terambat, cepat terambat si gelombang. Ya, dia kecepatan juga satuannya sama meter per sekon kayak kecepatan yang sebelumnya, tapi karena case-nya di sini adalah gelombang tali, jadi dia adalah cepat rambat gelombang. Kemudian ini ada frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu 1/T. T itu apa lagi, Mbak? T itu periode gitu. Periode itu T sama dengan N per kebalik. T per N. Ini tak jelasin. T per N. T itu waktu, N itu adalah jumlah gelombang gitu. Jadi nanti ada hubungannya. Jadi F ini tuh dia berkebalikan sama periode. Jadi nanti misal ada apa namanya? Ada gelombang yang misal nih J, gelombang J ini tuh frekuensinya paling tinggi gitu. Pasti dia periodenya paling kecil karena mereka sifatnya berlawanan. Ini F aja sama dengan 1/T gitu kan. Dia sifatnya berlawanan. Kalau berlawanan kayak gitu. Yang satu bagus, yang satu pasti turun. Kayak gini dia tak tulis yang bagus. Nah, terus ya kan, ini kan udah tahu nih hubungannya. Terus kita ke case-nya. Kita punya beberapa gelombang, ya kan? Ada gelombang ada gelombang JKLM dengan jaraknya. Ini adalah jarak yang ditempuh sama gelombangnya, ya kan? Bukan jarak gelombang ya, beda ya. Tapi jarak yang ditempuh sama gelombangnya. Kemudian punya waktu. Jadi nanti gelombangnya dari sini nol, sini adalah waktunya. Kenapa kok tahu Mbak ini waktu gitu kan? Ya ini deh 1,4 sekon gitu. Terus di sini juga ada keterangannya. Kemudian
kita baca dulu nih, soalnya disuruh ngapain gitu. Kesimpulan yang benar. Oh, kita harus cari pernyataan yang benar di sini. Kesimpulan yang benar di 1, 2, 3, 4. Baca dulu nih. Waduh, please lah. Oke, nah kan kita baca dulu nih. Kira-kira disuruh ngapain? Oke, periode terbesar, frekuensi terkecil, periode terbesar, frekuensi terkecil, kecepatan, frekuensi. Oke, berarti case-nya di sini bisa dibilang kalau kita tahu periode sama frekuensinya, kita bisa nyelesain ini kan? Mari kita lihat. Iya, satu-satu ya gelombangnya. Oke, pertama adalah gelombang kayak merah, gelombang J, ya kan? Nah, gelombang J ini apa yang bisa kita cari gitu? Kalau kita mau cari periode sama frekuensinya. Nah, kita kalau mau cari frekuensi, kita harus cari periode. Kalau kita tahu periodenya, periode periode itu dari T sama N. Kita cari T sama N-nya dulu. T itu waktu, waktunya berapa? 1,4. Jadi di sini 1,4. N itu kau hitunglah ini gelombangnya ada berapa? Gelombang itu kan satu kali gelombang itu dihitung dari ini apa ya bahasanya ya? Satu gundukan yang atas sama ke bawah. Nah, ini tuh satu. Ini gitu. Ini 1, 2, tuh jelek. 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia ada 7. Nah, dari sini kan kau bisa cari di periode kan T-nya. Hitunglah T-nya. T sama dengan berapa tuh? Dia kan 1,4 dibagi 7 sama dengan berapa? 0,2. 0,2. Nah, F-nya bisa dicari. 1/0,2. Tinggal gini aja. 1, dibagi 0,2 kan berarti 5. Nah, dapet deh. Gini. Gitu. Terus kita cari lagi. Siapa nih? Gantian. K, ya kan? K, T-nya berapa? T-nya adalah 0,9. N-nya adalah N-nya kita hitung lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya dia ya. Dia punya 6. Yang berarti T-nya bisa langsung ketemu 0,9 dibagi. Kenapa 0,9 dibagi 6? Karena T itu adalah, periode itu adalah waktu dibagi sama N. Hasilnya adalah 0,9 dibagi 6, 0,5. Oke. Dari sini F-nya bisa dapat 1,0,5. Lanjut di bagian mananya nih? Ini kan A, L, L, T-nya berapa, N-nya berapa, T-nya tuh 0,5, N-nya itu ada, N-nya berapa nih? 4. 4. Berarti periodenya bisa ketemu, periodenya adalah 0,5 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,125. Kemudian F-nya juga bisa dicari, ya kan? 0,125. Habis L kita cari yang M. M, 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 M. T sama N-nya lagi. T-nya dari sini, ya kan? 1,2. Sama N-nya kita hitung tuh satu-satu. Dia itu ada berapa? 9. 9. Berarti periodenya bisa dicari, ya kan? Periodenya bisa dicari. Periode 1,2 dibagi 9 sama dengan 0,113. Sama frekuensinya juga nanti bisa dicari. 1/0,1, oke, sama dengan 7,5. Gini ya. Nah, dari sini nanti kan bisa nih kita cari. Nah, sebetulnya kenapa kok harus dihitung satu-satu, Mbak, gitu kan? Karena dia waktunya beda-beda, guys, sampainya. Kecuali nanti kalau misal si siapa namanya, dia di ceritanya tuh bilang gitu, gelombangnya itu
waktunya sama, terus jaraknya sama, itu lebih easy. Gak usah ngitung satu-satu. Tadi ada yang belum tak hitung ya? Satu dibagi berapa? 0,5. Emang 0,9 nya salah deh. 0,9 dibagi 6. 0,15, ya kan? Nah, ini 0,15. Nah, oke. Itu satu dibagi 0,15. Berapa? 6 sekian ya. 6,7 lah aku bikin. Nah, dari sini kan kita bisa mengamati nih. Oke, nomor satu, dia bilangnya gelombang J memiliki periode terbesar dan memiliki frekuensi terkecil. Kita lihat di sini, kita lihat salah satunya aja guys. Periode sama frekuensi kan dia pasti terbalik nih, ya kan? Kita lihat periodenya 0,2. Ini 0,15, dia itu 0, berapa nih yang I? 0,125 sama 0,13. Iya benar, berarti dia kan paling banyak ya, 0,2. Berarti gelombang J memiliki frekuensi periode terbesar dan juga frekuensi terkecil. Itu udah satu paket sih, nggak usah kalian perhatiin nggak apa-apa. Mana ini? Ini ya, berarti ini periode besar. Berarti itu benar. Berarti kalau I benar, L langsung terhalangkan ya. Berarti L ini salah. Terus urutkan gelombang dari karena kalau L ini tuh kita harus ngitung lagi. Kita skip dulu. Kita lihat urutan nomor 4. Urutan gelombang dari frekuensi terbesar. Oke, kita lihatnya sekarang frekuensi. Nah, karena frekuensi ini kan kebalikan dari periode, berarti harusnya J ini tuh paling akhir. Tapi malah J ditulisnya di awal, ya kan? Padahal kan kita kan nggak ACC yang nomor satu nih, frekuensinya kecil, ya kan? Nah, ini dari besar ke kecil kan, berarti J ini kan malah ditulis besar, berarti ini salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 3. Nah, 3 nggak perlu dihitung, tapi tak ajarin cara ngitungnya. Cara ngitung nomor 3, maksudnya ini yang nomor 3 ini. Gelombang L memiliki kecepatan. Nah, kita tadi kan di awal dikasih tuh rumus kecepatan, ya kan? V sama dengan ini. Jadi itu gini, V ini tuh apa ya? Kesimpulan 3. Kesimpulan 3. Ya kan? Kesimpulan 3. Gelombang L memiliki kecepatan 6. Nah, kita cek dulu. V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, frekuensinya kan tadi kita udah cari. Sekarang lambdanya. Lambda ini adalah panjang satu gelombang. Satu gelombang tuh ini ya guys, punuan sama bawah tok. Gitu. Jadi lambda tuh bukan 3 meter ini. 3 meter ini tuh panjang keseluruhan yang dilewati oleh gelombang. Gitu. Jadi si lambda ini kita perlu cari, yaitu ini tadi kan ditanyanya L ya. L L tuh tadi mana? L ini ya L ya. L itu N-nya 4. Nah, ini tinggal gini aja. Kita tahu jarak yang ditempuh sama gelombang itu adalah 3 meter, ya kan? 3. Ya udah 3 dibagi sama gelombang di L ini kan dia cuma 4 tuh. Ya udah gini, 3 kali 4 dikali frekuensinya si siapa namanya? Si L itu tadi kan 8. Nah, tadi 8. Nah, langsung deh ketemu tuh. Coret-coret 2 6. Ya kan? 6 cm. Oke. Gitu. Ini cara yang membuktikan yang ini ya, 3 ini benar. 1 dan 3. Tapi kalau misal kalian udah ketemu tadi ini 4 udah pasti salah kan? Oh berarti sisa satu, 1 2 salah, tinggal 1 3 kayak gitu. Jadi ini mungkin kalian bisa ngecek waktu kalian, waktunya masih. Oke, next lanjut. Ini adalah kedalaman. Ini soal yang enak. Kalian pasti bisa. Bentar, aku salin dulu ini. Oke, kita masuk nomor 27. 27. Bisa nggak ya ini? 27. Nah, soal nomor 27 ini tentang kedalaman laut ya. Ini tuh biasanya jenis-jenis soal tentang apa sih namanya kayak pemantauan bumi gitu ya. Ini kebetulan dikasih nama, dikasih rumusnya. D sama dengan P kali T per 2. D ini tuh jarak ya. Bisa aja nanti dia nulisnya D, bisa aja nulisnya S, bisa aja nulisnya terserah mereka. Tapi ini jarak. Ini aslinya tuh basicnya tuh rumus rumus ini loh guys. Apa namanya? P sama dengan S per T.
Nah, karena ini kan bunyi ya. Bunyi ini kan dia itu jaraknya tuh dua kali kan. Karena kan ini gelombangnya harus datang ke sini dulu. Nih, kalian lihat yang soal dulu nih. Datang ke ini, mantul, baru sampai ke atas kan. Nah, makanya ada dua ini gitu. Gitu deh. Karena terus awalnya dari sini sih tapi. Kemudian kita ke soal. Ini apa nih? Kapal memancarkan sonar ultrasonik ke kedalaman X ya. Ini yang pertama. Ini ada T-nya juga. T-nya adalah 0,5 sekon, ya kan? Terus apa nih? Dan menerima kembali pantulannya dengan waktu seperti digambar. Oke. Menerima pantulannya kembali seperti waktu digambar. Berarti T ini adalah apa namanya tadi ya, yang dia tuh dari turun mantul dulu baru ke atas. Ini bolak-balik ceritanya kayak gitu. Selain itu juga kapal ini bergerak ke tempat lain, ya kan? Dan ini ada ke laut Y yang diterima kembali lebih cepat. Ya, ini ada clue lagi, lebih cepat 0,1 sekon dari dasar laut X. Jika cepat rambat bunyinya adalah segini, analisis yang tepat untuk keduanya adalah. Berarti kita disuruh cari D-nya ini ya, atau jaraknya ini ya. Ini yang kita cari nanti. Oke, langsung aja. D sama dengan D3. Mau cari yang X dulu atau Y dulu? Ini teman-teman. Boleh. YX dulu kali. DX dulu. Kok YX sih? DX sama dengan. Nah, lagi V. V. V-nya kan, nah cepat rambat gelombang. Dia ini kan sama-sama di laut ya. Jadi pasti cepat rambatnya sama. Berapa tadi? 1.400. Ini langsung tak masukin ya. Nah, dia kan tadi T-nya, karena ini DX ya, T-nya kan seperti digambar tuh katanya 0,5. Kita masukin aja 0,5. Dibagi 2. Berapa tuh? 350. Antara A sama B. Nah, sebenarnya ini kelihatan sih, isinya pasti A. Kenapa? Karena ini 70. 70 apa gitu. Ini aja nggak sejauh itu gitu. Tapi kita hitung ya guys. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap membuktikannya. Berarti sekarang DJ. DJ-nya adalah 1.400 dikali. Nah, kan dia itu tadi bilangnya T-nya adalah lebih cepat. Nah, lebih cepat itu berarti waktunya lebih dikit kan? Berarti kurang dari 0,5 kan? Nah, berarti 0,5 dikurangi 0,1 dibagi 2. Hasilnya adalah 280. Oke, A isinya. Selisihnya 70. Dikurang aja 350, dikurang 280, 70 hasilnya. A, Y, temu. Kemudian ini biologi kalian. Kalian kerjakan sendiri. Ya, biologi. Bye-bye. Ini fisika-fisika aja. Nah, next lanjut nomor 29. Ini meskipun ya guys. Ya. Ini harus kusampaikan. Ini soal yang sering muncul. Ya kan? Nah, oke. Ini soal lensa cembung, ya kan? Nah, terus case-nya di sini adalah slide-nya digeser, maka gimana gitu. Sebelum itu tak kasih pengenalan dulu. Ini adalah lensa. Terus ini adalah bayang. Ini lensa, ini bayangan. Ini kalau di sini slide ya dia makanya karena kan dia lensa cembung. Biasanya bisa aja slide atau barang, benda, manusia, terserah slide. Nah, ini kan lensa nih, ini kacanya, ini bayangannya, ini adalah slide-nya kalau di sini. Jarak antara slide dan juga apa namanya lensa itu disebutnya kalau aku di sini nyebutnya adalah SO. Kemudian yang lensa sama bayangan SI. Nah, hubungan SO sama SI ini bisa membentuk titik fokus ya, mencari titik fokus. 1/SO ditambah 1/SI. Nah, ini rumus dasar. Dasar banget, ya kan? Ada yang ditulis kok biasanya, tapi ini nggak ada. Tapi ini gampang lah diingatnya ya, nggak usah
Ini F titik fokus ya, F ini titik fokus sama dengan 1/SO ditambah 1/S. Mau kebalik juga nggak apa-apa karena ini tambah pertambahan ya, itu doang. Oke, kita lihat case kita di sini, ya kan? Fatan melakukan percobaan dengan menentukan slide transparan di depan lensa dan menyorotkan sinar. Dan hasilnya adalah ini. Apabila slide slide digeser 4 cm. Oke, berarti ini nanti ada dua kejadian ya, guys. Aku ambil di sini. Ini kejadian pertama. Kejadian pertama tuh ini yang awal. SO-nya ini ada tulisannya nih. Slide sama lensa tuh 6. Berarti SO-nya 6 gitu. Terus ini lensa sama bayangnya 30, berarti SI-nya adalah 30. Oke, ini adalah kejadian pertama. Nah, terus kejadian kedua nih. Di satunya dua ini. Nah, kejadian keduanya disuruh ngapain nih? Ini lensa, ini slide, ini bayangan. Kok beda? Kegenggingin, guys. Nah, terus lanjut. Apabila slide, gimana sih ini kok? Apabila slide, ya kan, digeser 4 cm menjauhi lensa. Nah, menjauhi lensa tuh gimana? Dia mampu sih. Kayak menjauhi lensa berarti kan ke kanan atau ke kiri, guys? Ke sana ya. Berarti kan eh, jadi yang awalnya 6 jadi 4. Jadi tambah dong. 6 tambah 4 berapa? 10. Jadi di sini itu 10. Ini. Nah, maka jarak lensa ke dinding bayangan agar bayangan tetap jelas dan sifat bayangannya terbentuk adalah, nah, berarti yang ditanya adalah bagian sini kan ya gantian. Ini yang ditanyakan. Terus, bentar. Handku mati deh. Oh ya, udah hidup lagi. Oke. Nah, terus ya kan, kita kan berarti di duanya adalah kita harus mencari si SI ini kan. SI saat apa namanya slide-nya tuh udah digeser 4 cm. Ya, itu berapa? Nah, coba kita breakdown rumusnya di sini. D3. Nah, D3. Kita kan tadi punya tuh rumus kunci di pojok tadi ya. 1/F sama dengan 1/SI tambah 1/SO. Sama aja, kebalik nggak apa-apa. Nah, misal kita langsung di case kedua nih. Kita kan cuma punya data si SO ya, ini ya, jarak sama slide ya. Padahal kita cari SI, kita belum tahu 1/F. Nah, 1/F ini bisa kita cari dari percobaan pertama. Ini gitu. Jadi kita cari F dulu. Cari titik fokus dari percobaan satu ya. Nah, jadi 1/F ini masih kita, karena dia dicari kan, 1/S-nya tadi berapa? 1/SI-nya 30 ditambah 1/6 ya. Oke, kita samakan penyebutnya, kita pakai 30 biar enak, ya kan? 30 bagi 6, 5. Ini masih 1/F juga. Kemudian kita balik ya, 30 dibagi 6, 5. Berarti titik fokusnya adalah 5. Nah, titik fokus ini bisa kita buat ke mencari mencari siapa tadi? SI ya, SI saat percobaan kedua gitu lah intinya. Tinggal masukin aja tuh. Berarti ini tak masukin langsung ya, 5 sama dengan 1 per, tadi kan dia ininya dicari nih SI-nya, ditambah 1/SO. SO-nya tadi kan 4 tambah 6, jadi 10. Oh, nah ini kan 1/SI yang kita cari. Berarti 1/10 ini kita usir dulu, 1/5 ini kita tulis. Dia kan plus, berarti pindah kiri jadi min 1/10. Jadi kita samain satuan, penyebut maksudnya. Pakai 10 aja, ya kan? Pakai 10 masih bisa. 2. Ini 2 dibagi 1, ya kan? Jadi SI-nya 10 dibagi 1, 10.
positif ya guys. Ini kan 2 min 1 kan 1 juga ya. Dia positif ya hasilnya. Berarti hasilnya adalah D. Nah, terus ini sebenarnya kurang seru soalnya karena apa namanya? Ini loh opsinya tuh dibedain. Kadang kan ada yang kayak 10-nya 2, tapi 10 nggak ada ininya gitu kan. Nah, kalian bingung nih nentuin sifat bayangannya. Tapi ini langsung kelihatan sih. Tapi misal nih bingung, ya kan? Kalian bisa ngeliat. Kalian gini aja, apa namanya triknya? Triknya bisa dilihat dari nilai SI, ya kan? SI itu yang jarak antara lensa sama bayangannya. Lensa ke bayangan. Nah, kalau SI kalian itu plus, ya kan? Bayangannya itu tuh pasti, pasti itu adalah maya, kebalik, nyata, dan terbalik. Kalau SI kalian minus, kan, itu bayangannya maya dan tegak. Eh, tegak. Nah, terus sama besar, lebih kecil gitu carinya gimana Mbak gitu. Nah, itu ada rumus sendiri biasanya. Ada yang nanti ini nggak di soal ini ya. Tapi biasanya juga ada ini pembesaran. Ini nanti pembesaran tuh lupa ya, 1/S. Kok kalau nggak salah ini. SI per SO. Kayak gini nanti carinya. Oke, oke ya. Aman deh soal ini. Terus masih cukup nggak waktunya buat bahas ini? Udah 3 menit lagi. Satu soal lagi ya, Kak. Oh, besok aja ya. Next ya. Oke, besok kita kita next besok lagi buat bahas selanjutnya. Em, kasihan deh. Satu aja deh, guys. Oke. Sama 32 terakhir. Terakhir banget. 3 menit lagi. 32. Ini soal seru. Aku suka. Sangat-sangat suka. Nah, kalian pasti udah familiar ya sama hukum Ohm. Rumusnya adalah Vir, Chotabim. Oke. Terus, oke, last ya. Last but not least. Nah, oke. Vir. Nah, di sini kalian disediakan ada rangkaian sama ampere meter. Kalian tahu lah, V ini berarti kan dia tegangan listriknya. Terus I ini kan yang arus. R ini adalah apa namanya? Hambatan. Nah, kita di sini coba kita cari. Firda merangkai 3 buah resistor. Ini ya resistor toh. Terus dihubungkan sama sumber tegangan volt dan ampere meter. Ini volt, ini ampere meter. Jika ampere meter menunjukkan hasil pengukuran seperti ini, ya kan, maka besar tegangan listrik. Kita disuruh cari tegangan listrik. Tegangan listrik itu yang apa, Kak? Berarti yang V ini ya. Kita cari V ini. Nah, kita cari V, kita butuh I sama R. I sama R bisa dicari nggak ada di sini? Bisa. Datanya sudah terpampang nyata, jelas di sini. Pertama, ini easy banget sih. Kalian kalian cari R-nya dulu atau hambatan ya ini ya. Namanya hambatan resistor. Nah, pertama kita lihat paralel. Kita kerjain yang paralel dulu, ya kan? RP, RP 1/3 plus 1/6. Kita pakai 6 aja. Berarti berapa tuh? 2 sama kok aku ngelek tiba-tiba 2 plus 1. Berarti ini kan masih 1 RP. Berarti RP adalah 6 dibagi 3. Berapa tuh? 2 ya. Nah, oke. Baru deh dapat R total. R totalnya berarti 2 ini ditambah sama 2 yang di sini ya. Berarti 4. Hambatannya 4. Oke, R down. Hambatan down. Sekarang kita cari I. Itu apa? Itu arus. Arus listriknya. Arus listriknya bisa kita cari lewat amperemeter. Arus listrik itu kan arus listrik. Nah, arus listrik itu kan I. Dia satuannya tuh ampere namanya. Ampere atau biasanya disingkatnya A. Nah, alat ukurnya namanya ampere meter. Nah, sekarang kita membaca cara membaca ampere meter. Semoga nggak nge-lag aku zoom. Jelas nggak ya ini? Nah, oke. Ampere meter itu cara bacanya adalah skala. Skala tunjuk atau yang ditunjuk sama siapa itu namanya? Ininya, yang ditunjuk sama dia. Sama skala skala total. Apa nyebutnya ya? Skala max. Oh, max dikali sama batas ukurnya. Oke, batas ukur.
Oke, kita lihat di sini. Jadi, ini kan ada dua nih, atas sama bawah. Kalian kalau misal bacanya di atas, ini kan misal nih. Ini kan misal kita baca yang atas ini kan dia berarti 30 kan yang ditunjuk. Kalian pakainya yang 100. Tapi kalau kalian bacanya yang di bawah ini kan berarti dia 15. Kalian pakainya 50. Ini gitu. Jangan kebalik. Ini kalau kalian baca skala tunjuknya yang atas, ini aku pakai yang atas karena lebih merasa lebih bulat aja sih. 30 per 100. Kalian pakainya 100, jangan pakai 50. Nah, terus batas ukur tuh apa, Mbak? Batas ukur tuh ini, ampernya ini loh, yang di bawah sini, bukan yang nol ya, yang ada angkanya. Biasanya bisa 1A, 5A, 10A tuh bisa. Ini kebetulan 1A doang. Berarti dia adalah 3/10, 0,3A. Oke, udah ketemu. Bisa lah cari V-nya. Berarti 0,3 dikali 2. Berapa hasilnya? 0,6. Oke, easy. Ada kan? Oke. A-nya. Yeay, selesai guys. Wow, tepuk tangan. Gimana kalian yang habis TO kemarin, apa namanya? Bener berapa nih dicocokin sama kita? Oke ya. Ini juga udah pas banget kita 32. Aku akhiri ya guys. Kalau kalian mau tanya, nanti di kolom komentar. Kak, kenapa kok itu dikali 4? Yang mana guys? 4? 4? Mana 4? Oh iya, dikali 4 ya? Salah guys, salah, salah sayang. 0,3 kali, ini kan 4 ya, R-nya ya. Berarti isinya yang B guys, salah, salah, tipe-tipe. Thank you. Oke. Iya benar, 1,2 isinya. 1,2. Aku ingatnya tadi 2 soalnya. Thank you guys. Oke, terima kasih. Susah banget tidak guys, ini tidak susah. Harus rajin latihan. Ini kan Sleman ya. Kalian kalau lihat soal PPM lebih horor lagi. Oke, aku tutup ya. Admin sudah disuruh ini. Stop share dulu. Oke, itu dia. Soalnya nanti oret-oretannya atau tentunya nanti dibagi sama kakaknya kok. Thank you guys sudah bergabung ya. Thank you. Jujur mikir 4 mata pelajaran Kak. Wah, semangat guys. Aman-aman guys. Kalian amazing.